Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9 ayat 27. 26, 27. Itu aja. Ibrani. Perjanjian baru Ibrani pasal 9 ayat 26 dan 27. Kalau sudah buka, kita akan baca bersama-sama. Ibrani 9 ayat 26 dan 27. 1, 2, 3. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Amin. Tidak ada orang di dunia bilang saya tidak mati. Kan ada. Di sini melalui ayat ini, kalau umpamanya ada orang-orang bilang kematian Tuhan Yesus kurang cukup untuk membebaskan dosa kita, membayar lunas dosa kita ini, kita bisa tunjuk ayat ini. Kan banyak orang Kristen katanya harus minta ampun, harus bertobat. Memang perlu minta ampun, memang perlu bertobat, tetapi itu tidak ada hubungan tentang keselamatan. Kalau keselamatan satu kali saja percaya sungguh-sungguh, masuk di dalam hati, kita mengaku dengan mulut, disitulah keselamatan sudah nyata. Karena itu dengan ajaran apapun kita tidak perlu ditipu oleh yang kata-kata itu. Memang, tetapi perbuatan, kalau umpamanya orang tidak percaya, perbuatan itu 100% semua adalah kegagalan. Berhasil juga, maju juga, jadi kaya juga, sehat juga, semua jadinya kegagalan karena akan total hancur, total binasa ke neraka. Tetapi kalau orang percaya Yesus, satu kali saja menerima di dalam hati dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus karena sudah ada di dalam kita, waktu orang mati, baik pun, nakal pun, semua akan ke surga. Cuma waktu di dunia ini ada upahnya. Bedanya itu. Keselamatan tidak ada berubah. Ini karena itu menerima di dalam hati sungguh-sungguh begitu penting. Kan tadi kita baca juga katanya semua orang akan mati hanya satu kali. Dan sesudah itu ada dihakim. Dihakimi benar-benar. Karena itu banyak orang kalau salah tangkap karena ajaran dunia seperti ini. Kalau saya baik, mungkin anak saya juga akan terima yang baik. Kalau saya yang nakal, mungkin warisan itu. Kan jelas dalam Alkitab bilang keturunan 3 dan 4, jelas. Tetapi kalau orang di dalam Tuhan gimana? 1000 generasi. Itu hari ini kita bisa lihat melalui firman ini, ayat ini kita tahu, benar-benar semua orang akan mati. Kalau orang bodoh, oh ya, tidak sadar. Mati juga, kematian juga tidak sadar. Kalau setengah pintar bilangnya, ya mati. Karena itu waktu di dunia ini menikmati aja. Bisa seperti, pada siapa tidak ada yang mau menikmati. Tapi tidak bisa. Karena itu kita harus tahu. Kalau begitu, bawa kepada diri sendiri, saya yang orang sudah dapat keselamatan, kehidupan saya bagaimana? Kan semua orang perjalanan setiap hari ada 24 jam, ada 1 bulan, ini sudah bulan Juli. Tahun 2022 sudah hanya ada sisa 5 bulan saja. Seperti semua orang sama. Karena itu waktunya tidak begitu banyak. Banyak orang pikir masih lama. Kalau anak-anak kecil mau cepat dewasa, mau cepat tua. Kalau orang tua, orang yang sudah tua maunya bulan-bulan. Tetap jalannya sama. Semua ada waktunya terbatas. Karena semua orang akan mati. Kalau begitu, bawakan kepada diri sendiri. Kalau begitu,
sebagai orang percaya, kehidupan juga terbatas, waktu juga terbatas, kemampuan juga terbatas. Bagaimana? Kesimpulannya di situ mulanya. Sebelum melakukan apa-apa, di situ. Paling pertama kita harus tahu. Ada negara ini semua ada, dunia ada 3. 1, dunia. Negara dunia ini yang kita yang ada. Tetapi yang tidak kelihatan negara yang dikontrol oleh kegelapan. Dan di atas itu ada negara atau dunia atau kerajaan Tuhan ada. Saudara dan saya memang hidupnya, tinggalnya di dunia ini, tetapi sebenarnya di bawah kontrol kegelapan. Tetapi kita ada kuasa lebih bisa melewati karena kita adalah warga surga. Dan benar-benar harus tahu ada keakhiran, ada 3. Paling pertama di pribadi, semua orang pasti. Tadi ayat juga kan, semua orang pastilah akan mati. Dan kalau kita lihat seperti Mesir, zaman Mesir juga ada, zaman Babel juga ada, zaman Romawi juga ada. Mereka sekarang kemana? Semua jadinya kecil, memperkecil atau tidak ada. Artinya apa? Zaman. Untuk setiap zaman ada yang akhiran. Dulu saya ingat waktu bapak saya masih ada di Korea. Waktu itu berarti bapak saya sekitar waktu itu 50 sekian tahun. Saya anak kecil SD. Tapi bapak saya bicara banyak yang serius-serius kepada anak-anak ini yang kecil. Lalu saya kelebihan saya bisa dengar. Waktu itu bapaknya bilang Rusia dengan Amerika kekuatannya hampir sama. Karena itu ini sekarang jalannya seperti ini. Kalau kedua-dua berhenti perang katanya dunia akan berhenti perangnya. Tapi tidak bisa seimbang jadinya Rusia kurang Amerika maju jadinya gimana? Amerika lebih kuat daripada Rusia. Artinya zaman yang Rusia yang terkenal sudah tidak. Seperti dulu waktu saya kecil, Jepang begitu maju. Kan saudara-saudara tahu juga sebelum perang kedua, perang dunia kedua gimana? Jepang majunya luar biasa. Tapi setelah selesai bagaimana? Seluruh dunia jadinya musuh kepada Jepang. Karena itu kecil jadinya. Tapi mereka karena dukungan dari Amerika, dikembang jadinya ekonominya kembang. Tapi kalau sekarang bagaimana? Dulu waktu saya di sekolah dan semua bilangnya gimana? Guru-guru juga bilangnya harus belajar bahasa Jepang. Memang kalau bahasa Inggrisnya kan seluruh dunia pakai. Tapi kalau mau berhasil harus belajar bahasa Jepang. Karena itu saya dulu belajar bahasa Jepang. Tapi sekarang bagaimana? Tidak, bukan Jepang. Zaman sekarang kita bisa bilang, Cina yang maju. Pasti Cina. Tetapi kalau bukan di bawah Tuhan, bukan takut akan Tuhan, mereka akan hancur juga. Kelihatan berhasil. Seperti negara yang luar biasa semua sekarang tidak ada. Zaman ada. Zaman akhir untuk di setiap zaman ada. Dan kan keakhiran, kesudahan untuk bumi ini. Kan semua sains kan bicara tentang itu, pastilah akan datang. Tapi kalau kita tidak perlu tahu, seperti di depan rumah saya kan ada sungai, ada orang bilang karena airnya katanya Sungai Ayung itu airnya terus masuknya ke di bawah rumah saya, di rumah yang kamar itu, Hena kamar itu, kan bilang nantinya katanya semua akan dibakar oleh air dan akan hancur. Saya tanya, kalau begitu kira-kira berapa lama akan terjadi seperti itu? Kira-kira berapa tahun depan? Dia bilang, sekitar 500 tahun atau 300 tahun. 300 tahun pun tidak mungkin. Saya bilang, tidak usah tahu kayak gitu. Saudara dan saya tidak usah tahu keakhiran dunia ini. Paling penting kepada saudara dan saya apa? Keakhiran
diri sendiri. Akhir zaman untuk diri sendiri. Saya bilang, waktunya tidak cukup. Sudah dekat. Setiap orang waktu lahir bagaimana? Sudah mulai menuju ke kesudahan zaman diri sendiri. Kalau begitu, sebelum saya selesai, apa yang saya perlu? Apa yang saya perlu melakukan? Mengerti. Pengertian pertama, saya adalah orang sisa. Orang yang terpilih oleh Tuhan supaya saya bisa tetap. Dan saya bisa tetapkan. Dan akan mewaris kepada orang yang akan tetap. Karena itu kehidupan saya adalah perjalanan sebagai peziarah bersama dengan Tuhan, tetapi kelihatannya lemas, kelihatannya kecil, tetapi sebenarnya apa? Menaklukkan daerah saya masing-masing. Tidak kelihatan. Dan kelihatan saya tidak ada nilai dengan di orang-orang sekeliling kita. Tidak apa-apa. Orang tidak tahu akhir zamannya dan jalan. Ada orang tahu akhir zamannya. Jauh beda. Kalau begitu kita sebagai orang sudah mengerti akhir zaman diri sendiri, apa yang perlu, persiapannya apa. Paling pentingnya hari ini, saudara-saudara. Semua orang 24 jam. Hanya tidur santai-santai juga 24 jam. Seperti tadi Kadek bilang, sibuk dan capek juga 24 jam. Hari ini, sebagai orang waktu yang terbatas, apa yang perlu, apa yang saya siapin, ini yang harus ketemu. Supaya kita menggenapi. Kan masa depan kita kan sudah tahu. Masa depan saya, akhir zaman saya akan selesai. Karena itu hari ini saya apa yang saya harus siapin, ini yang harus pegang. Dan sebelum saya selesai, keakhiran diri sendiri, akhir zaman diri sendiri. Karena pasti akan datang. Banyak orang bilangnya orang percaya, orang Kristen, tetapi tidak takut akan Tuhan. Karena itu segala macam mereka melakukan. Tidak perlu kita lihat dan membenci mereka. Karena upah mereka disiapin oleh Tuhan. Kita tidak perlu bicara itu. Hanya untuk diri sendiri aja. Apa yang saya perlu supaya benar-benar siap untuk akhir zaman saya. Siap untuk masa depan saya. Supaya bisa berhasil hari ini. Hari ini kita kan beribadah. Bisa lewat berapa kali juga bisa. Kadang-kadang boleh, segala macam bisa. Tetapi hari ini tidak bisa kembali lagi. Kalau hari ini lewat berarti sudah gagal. Sudah berhasil. Seperti itu. Hari ini. Apa yang kita perlu sebagai orang mengerti akhir zaman. Paling pertama, jangan lepas, jangan hilang firman. Firman yang mengalir. Mengalir melalui mimbar, melalui benar-benar firman Tuhan. Tuhan ada yang sedang mengalir. Tuhan, karena Tuhan adalah hidup, Tuhan sedang bekerja. Memperbaiki, memperbaharui untuk kita diri sendiri. Dan memperbaharui di daerah juga. Karena itu kita harus tahu, Tuhan bicara apa? Kan tahun ini, kita memang garis besarnya kan seluruh semenjak kita berdiri gereja. Memang penginjilan, misionaris sampai ke ujung bumi ini tidak bisa berubah. Tetapi hari ini kepada saya, Tuhan bicara apa? Minggu ini Tuhan bicara apa? Tuhan bicara tentang iman. Minggu yang lalu juga, minggu ini juga Tuhan bicara tentang iman. Yang mutlak. Yang solusi mutlak, Kristus. Kepada ibu ini yang ada anaknya yang masukkan di kegelapan, solusi yang mutlak satu-satunya adalah Kristus. Karena itu kita pegang Kristus. Ada di dalam saya, sadar. Sadar dulu, percaya, dari situlah. Kalau begitu apa yang saya perlu? Supaya menjaga iman yang diberi oleh Tuhan. Firman. Siang dan malam. Merenungkan kepada diri sendiri. Kalau kita terus bicara, siapa yang dengar? Diri sendiri.
Kalau terus bicara tentang negatif, negatif berbentuk. Ini otak ini nyambung dengan roh. Saya bilang fisik, di dalam fisik ada hati, pikiran. Di dalamnya yang tidak, hati juga tidak kelihatan, tetapi kita merasa, tetapi yang lebih dalam adalah roh. Gimana cara pulihkan roh kita? Gimana cara menguatkan roh itu? Hanya oleh firman yang hidup. Karena itu, saudara-saudara, pegang firman. Pegang aliran firman. Dan pegang aliran mimbar. Pegang aliran firman itu dan bawa ke daerah saya. Banyak orang hanya dengar. Hari Minggu, khotbahnya bagus. Bisa menguatkan saya. Tapi kalau tidak mengalir ke daerah, tidak pakai ke daerah gimana? Tidak ada gunanya. Waktu kita pakai di dalam doa, di dalam percakapan, di dalam perlakuan, kalau kita mengalir firman itu, paling duluan siapa? Saluran ini. Diri sendiri akan menikmati. Dari situ Tuhan akan memberi kekuatan yang bisa memperbaharui roh kita. Negatif suruh dalam nama Yesus tidak bisa pergi. Ketidakpercayaan, ketakutan tidak bisa usir dalam nama Yesus. Kalau menerangi kepada diri sendiri, kegelapan tidak bisa tahan. Akan pergi. Banyak zaman sekarang kalau kita lihat di dunia ini, kalau kita bilang sekeliling kita, banyak orang yang berhasil ada masalah rohani yang lebih parah, lebih berat. Tetapi mereka kan tersembunyi. Tidak mau buka. Dan karena malu, tidak mau buka. Atau mau tutup. Tetapi gimana? Kalau tidak bisa tahan, akan muncul. Apa yang kita perlu? Yang orang pegang solusi yang mutlak, berdoa saja. Nunggu. Menguatkan diri sendiri dan nunggu. Dari situ Tuhan akan membuka waktunya. Kalau orang itu adalah orang yang pilih oleh Tuhan memberi hidup kekal, pastilah ada waktunya. Kalau kita adalah orang siap dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan membuka insiden atau kesempatan di depan kita. Di situ waktu kita sampaikan. Tidak perlu cari-cari siapa yang saya perlu. Berdoa kepada diri sendiri. Nanam kepada diri sendiri yang kekuatan dari takhta itu nanam kepada diri sendiri. Menerangi juga kepada siapa? Diri sendiri. Karena kehidupan kita terbatas. Kalau benar, saya bilang, kalau pertemuan dengan orang ini adalah terakhir, kalau kita anggap seperti itu, pastilah sungguh-sungguh. Waktu kita berdoa juga, daripada besok juga kan saya bisa berdoa. Tetapi kalau umpamanya, pikir, siapa tahu kalau malam ini Tuhan panggil saya. Berarti saya harus berdoa sungguh-sungguh. Di situ Tuhan akan memberi benar-benar kekuatan melalui kesempatan itu, karena semua terbatas. Banyak orang kan bilang masih ada, masih lama. Tidak. Kita harus tahu terbatas. Akhir zaman pasti akan datang. Kalau begitu apa yang perlu? Hari ini. Karena masa depan kita sudah jamin. Rencana Tuhan, rencana mutlak pasti akan jalan. Apa yang kita perlu? Kebanyakan orang yang gagal, yang orang tidak berhasil, pikirannya bagaimana? Mulai aja dari besok. Besok aja. Besok. Kan besok kan setiap hari datang. Besok tetap datang. Tiba-tiba gimana? Tuhan suruh pulang. Tidak ada yang berhasil di depan mata Tuhan. Kehidupan kita juga tidak bisa menikmati. Karena itu betul-betul kita harus tahu. Kehidupan saya terbatas. Karena itu apa yang perlu? Berhasil hari ini. Kan saya bilang, penyakit juga bukan mendadak datang. Kumpul, hari-hari kumpul dan tiba-tiba muncul. Hanya itu saja. Karena itu kita harus memeriksa diri sendiri setiap hari. Banyak anak-anak yang
tidak berhasil, mereka gimana? Kalau ada ujian tes, baru tidak mau tidur, tidak mau makan, mau belajar, tidak bisa. Mungkin bisa kadang-kadang, tetapi tidak bisa selanjutnya. Kehidupan kita juga sama. Kalau kita tahu kehidupan kita terbatas, pastilah berhasilnya gimana? Hari ini. Hari ini pegang firman. Pegang aliran firman. Pegang aliran firman melalui mimbar. Dan bawa firman itu ke daerah. Kepada saya, kepada rumah tangga saya, kepada tempat kerja saya, kepada daerah yang tinggal. Daripada bilang sampai ujung bumi. Nanti saja. Kalau sampai ujung bumi, itu urusan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, kita jalan. Kemarin saya ada yang katanya di India. Kebetulan saya lihat itu videonya dari gerejanya Ibu Ko. Mereka yang posting. Induk gereja Bapak Pendeta yang sebelum Bapak Pendeta berdiri gereja. Gereja Hidup Baru. Hidup Baru di Busan. Busan yang pendetanya itu pendeta Pak. Saya tahu namanya karena pernah bicara beberapa kali. Mereka ke India. Ratusan orang berkumpul. Misionaris. Tapi bedanya di situ ada murid. Karena itu bisa lanjut. Tapi kita juga tahu kalau tidak ada yang bisa lanjut, tengah-tengah jalan akan hancur. Ini yang kita harus tahu. Karena itu yang mana paling pentingnya siapa? Diri sendiri. Kalau tempatnya sekarang yang di Kadek dan Ayu yang melayani di situ juga, kalau Ayu atau Kadek tidak bisa berdiri sampai selesai, begitu banyak orang hari ini kumpul, puluh-puluh orang kumpul. Kalau Kadek tidak datang gimana? Tidak bisa. Kalau Ayu tutup rumah, tidak bisa. Karena itu yang mana lebih penting? Bukan anak-anak itu. 2 orang ini lebih jauh penting. Ini yang kita harus tahu. Karena itu menguatkan kepada kita. Seperti di Zoom ini juga sebenarnya untuk siapa? Diri sendiri. Melalui sebelum persiapan ini gimana? Menikmatinya. Saya yang menikmati duluan. Karena itu 1 orang bisa bersama. Juga tidak apa-apa. Sebenarnya sendiri juga tidak apa-apa. Tapi kan lucu kalau sendiri. Bukan Zoom yang ibadah sendiri kan memang jalan. Tidak perlu. Tetapi sebenarnya kita harus tahu siapa yang lebih penting. Diri sendiri, saudara-saudara. Menurut mata Tuhan, bukan banyak orang. Murid-murid saja. Karena itu kita fokusnya untuk murid. Paling duluan, diri sendiri. Jadi murid berhasil hari ini melalui firman dan mengalir kepada daerah. Supaya anak-anak di situ juga bisa lanjut. Berarti fokusnya bagaimana? Beda. Banyak orang Kristen persekutuan di rumah. Mereka ibadah untuk apa? Hanya sharing firman saja. Tidak nyambung kepada pribadi. Cerita-cerita perjanjian lama gimana? Cerita itu yang dulu katanya begitu, katanya tidak ada hubungan kepada kita. Hari ini saudara dan saya melalui firman ini. Apa yang pegang? Hidup saya terbatas. Seperti Kela dengan Elsa juga waktunya terbatas dengan Ayu. Mereka tidak bisa selama bersama dengan Ayu. Kalau mereka sudah besar, pastilah bisa. Waktu terbatas. Kalau begitu, hari ini apa saya harus nanam? Ini paling penting. Melalui firman kita memperbaharui diri sendiri, rohani kita bisa menguatkan, daerah juga bisa pulihkan, semuanya mulainya dari diri sendiri. Hari ini, mari ingat, waktunya terbatas. Oke, Tuhan, berilah kekuatan, hikmat, supaya saya bisa betul-betul mengerti dan bisa pegang cara yang luar biasa diberi oleh Tuhan, supaya berguna di depan mata Tuhan. Amin. Ayo berdoa. Tuhan, begitu terima kasih. Karena kami begitu bersyukur.
kita tahu kalau sudah selesai akhir zaman yang datang kepada kita, kita tidak usah takut khawatir karena kita tahu akan kemana. Dan waktu ada di dunia ini juga kita jalan bersama dengan Tuhan. Karena rencana mutlak Tuhan benar-benar akan melakukan tanpa saya juga. Tetapi kami begitu rindu dipakai oleh Tuhan. Untuk menyelamatkan daerah masing-masing diberi oleh Tuhan. Hari ini kami mau pegang lebih kuat, lebih pintar, lebih tajam mengerti tentang aliran firman dan bisa membawa di tengah-tengah kehidupan kami. Memberkatilah dua hamba ini yang luar biasa supaya benar-benar bisa pegang firman Tuhan kepada diri sendiri dan bisa pakai di daerah masing-masing dan bisa berguna di dalam mata Tuhan. Karena Tuhan menyertai, pastilah Tuhan akan memberkati cara Tuhan, waktu Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus memberkati dan berdoa. Amin. Amin. Sudah selesai.